Bismillah, kita mulai. Ini melanjutkan yang sebelum puasa. Sebelum puasa kemarin kan kita ngomong tentang Tuhan yang dibunuh sama orang-orang Barat. Jadi filsafat Barat modern itu hampir, mungkin hitungan saya 70% itu agak sinis terhadap agama dan Tuhan. Argumen apapun yang membuktikan Tuhan terus dibantah sama orang Barat. Mungkin saya butuh 2 atau 3 pertemuan lagi sebagai counter pertemuan sebelum Ramadan. Jadi untuk melacak, mencari atau mengcounter argumen-argumen sebelum Ramadan. Hari ini kajiannya tak sebut ontologi. Ontologi itu kajian membuktikan adanya Tuhan. Minggu depan mungkin khusus sesi untuk mengcounter argumen-argumennya kelompok ateis. Dan minggu depannya lagi, mungkin yang terakhir, kalau kita tidak bosan, saya ingin mengulas sedikit tentang sejarah Tuhannya Karen Armstrong. Ya, dan meskipun itu judulnya sejarah Tuhan, sebenarnya isinya dialektika ketuhanan agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi kita masih ketemu 3 lagi. Setelah itu refreshing sebentar, sesi baru, mungkin rencana saya ke Jepang. Ya, ada beberapa tradisi filosofis religius yang perlu kita tengok yang ada di Jepang. Terus nanti seperti pola kita selama ini, kembali lagi ke barat, kita nanti isu apa. Kalau Tuhan sudah, mungkin manusia, mungkin apa. Terus kembali lagi ke timur. Ya kalau ada waktu kita tengok juga Indonesia, milik kita sendiri. Terus ke barat lagi, dan polanya akan begitu. Sampai Ramadan yang akan datang terus libur lagi. Kurikulumnya itu. Libur lagi di bulan Alhamdulillah. Oke. Ya, yang semester 2 berarti ini sudah hampir 3 tahun, sudah waktunya KKN dan jangan di sini terus. Kalau kamu di sini terus berarti nggak lulus. Pokoknya ya 4 tahun lah terus berarti sudah waktunya kamu lulus. Oke, bismillah ya. Kita mulai. Apa mas? Suaranya? Di situ kan itu nggak apa-apa. Saya, kamu di situ terus, berarti cari lagi guys. Kalau dipegangnya nggak bunyi. Untuk teologi, ini istilah sebenarnya gabungan antara teologi dan ontologi. Gabungan, kalau teologi itu kan theos dan logos. Kalau ontologi itu ontos dan logos. Ta-onta. Ta-onta itu bukan onta di lidahnya orang Madura. Ta-onta. Ya, itu bahasa Yunani. Ya, artinya ada. Ta-onta itu artinya ada. Theo artinya Tuhan. Logi, logos itu biasanya ilmu pengetahuan. Atau lebih tepatnya mungkin diskurs, wacana. Karena kalau saya ngomong ilmu pengetahuan, definisinya biasanya baunya sangat modern, yang sistematis, metodis, dan sejenis itu. Tapi mungkin logos itu lebih pasnya diskurs. Jadi untuk teologi itu berarti wacana ilmu pengetahuan yang membahas tentang ada atau tidaknya Tuhan. Ini salah satu cabang filsafat yang mungkin jarang muncul di kampus-kampus. Munculnya biasanya di filsafat agama. Orang pertama yang memunculkan gagasan untuk membahas adanya Tuhan secara filosofis ilmiah itu Immanuel Kant di bukunya Critique of Pure Reason. Nanti subbab yang bahas untuk teologi itu judulnya Critique of All Theology, Based Upon
viewpoint spekulatif prinsip of reason. Jadi silahkan buku ini bisa di-download gratis, nggak usah bayar. Meskipun kendalanya ya saya tahu bahasa Inggris, aku kan agak alergi. Alasannya saya anti kolonial Pak, nggak mau bahasa Inggris buat apa? Nasionalis saya Pak. Oke, jadi istilah ini dari Immanuel Kant. Jadi nanti kalau kalian baca itu antara lain mengkritik belief, kepercayaan, keimanan teologis. Nanti Immanuel Kant juga punya buku yang lain yang khusus bahas agama, yaitu Religion Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Jadi yang seharusnya secara rasional Tuhan itu harusnya gimana? Yang seharusnya secara rasional sifat-sifatnya harusnya gimana? Hubungannya dengan manusia harusnya gimana? Dan seterusnya. Religion within the limit of reason alone. Immanuel Kant dapat dikatakan puncaknya tradisi filsafat modern. Sangat masif dengan ilmu dan filsafat sampai dia konon tidak menikah. Kalau di Islam mungkin tandingannya Suyuti dan kawan-kawan. Jadi ilmu pengetahuan itu enak, filsafat itu enak sampai dia nggak nikah. Mungkin kalian juga gitu kuliah itu enak, jadi sampai baru makanya saya nggak mau coba-coba lulus. Pak Immanuel Kant orangnya, tapi jangan dikira dia orangnya tertib, filosof yang rapi itu Immanuel Kant. Hidupnya timely, jadi kalau biasa bangun jam 5 ya jam 5, pulang kantor jam 4 ya jam 4. Jadi orang-orang di tetangganya itu ngerti kalau Immanuel Kant lewat, ini berarti sudah jam 5. Kalau dia berangkat, jadi nyocok jam nunggu Immanuel Kant lewat. Dia nggak menangis, orangnya sangat tertib dan nggak pernah jalan-jalan jauh. Karena perjalanan paling jauh sekitar 30 mil dari rumahnya, itu pun karena mendatangi, zaman dia belum terkenal, untuk mendatangi anak yang mau dia les. Tapi dampaknya luar biasa dalam tradisi filsafat barat. Immanuel Kant ini di antara tokoh yang terkenal agak agnostik kalau dalam hal Tuhan, karena bagi dia urusan Tuhan itu tidak akan bisa dijangkau dengan akal. Tapi bukan terus disimpulkan menolak Tuhan. Kalau Immanuel Kant ya nggak bisa dijangkau dengan akal, bukan berarti nggak ada dan nggak bisa dipahami. Tapi akalnya nggak nyampe. Tapi agama itu penting. Oleh karena itu sediakan ruang dalam dirimu untuk agama, untuk Tuhan dan yang sejenis itu. Itu Immanuel Kant. Jadi dia punya paradigma agak dikotomis. Jadi agama ya agama sendiri, filsafat, ilmu ya sendiri. Satu urusan dunia, satu urusan akhirat. Jadi tidak harus ditabrakkan. Silahkan beriman, tapi tidak harus capek-capek membuktikan Tuhan itu ada apa. Nah itu Immanuel Kant. Jadi untuk teologi itu berarti teknik, logos, wacana, ilmu pengetahuan yang membahas adanya Tuhan. Malam ini kita jelajahi sebentar. Membahas Tuhan itu biasanya kita dihadapkan dua problem. Yang pertama sampai hari ini belum ada jawaban tuntasnya, tapi kalau yang kedua bisa. Sudah banyak yang membahas dan tuntas. Yang pertama, bisa nggak Tuhan itu dibuktikan secara rasional? Ini kayak sebelum Ramadan kemarin ternyata semua argumen bisa mentah. Ya kalian cek lagi, mungkin rekamannya masih ada.
pinjam ke yang belum download pinjam yang lain biar saya nggak ngulang. Jadi bisa nggak sih Tuhan dibuktikan secara rasional itu model pembuktiannya banyak dan semuanya bisa dibantah. Tapi kalau yang kedua, bisa nggak bahwa keimanan itu rasional? Kalau keimanan lebih mudah dibuktikan secara rasional. Kepercayaan bahwa manusia itu punya fitrah, punya kecenderungan untuk percaya dan bersandar pada sesuatu, itu lebih mudah dibuktikan. Ya kamu sendiri buktinya, sejarah manusia sendiri buktinya bahwa kita butuh sesuatu untuk bersandar. Kalau nggak ada sandaran, nggak bisa sama sekali kita hidup. Nah itu pertanyaan kedua, lebih mudah dijawab. Tapi kalau yang pertama, jangan-jangan Tuhan itu benar-benar ada nggak sih, masuk akal nggak sih? Itu kayak sebelum Ramadan kemarin, setiap jawaban bisa dibantah. Oke. Kita sebenarnya mengiyakan, apalagi jemaat masjid kan, dua-duanya kita iyakan, ya bisa. Cuma kita nggak pernah serius bahas. Isu-isu semacam ini kan bagi teman-teman mungkin ngapain Pak bahas begitu, nggak menarik. Padahal ini kalau bahasanya Heidegger, ini eksistensial loh. Kamu hidup dengan ini. Kalau ini kamu nggak jalan, apalagi kamu nggak paham, berarti hidupmu hidup yang tidak sadar. Kalau bahasanya Heidegger kan orang-orang yang punya ciri khas mat. Jadi orang-orang yang nggak sadar eksistensinya sendiri. Padahal dia bertuhan, dia beragama, tapi tidak tahu apa beragama, apa bertuhan. Begitu saja, atau ya anak bapak, atau ya ustadznya, selalu begitu. Jadi selalu mana? Nah, ini pilihan konfliknya. Dua-duanya dibahas nanti. Tapi ya itu tadi, yang kedua jawabannya lebih tuntas daripada yang pertama. Oke, kita lihat akar permasalahannya. Kenapa sih kok jawaban tentang adanya Tuhan itu nggak tuntas? Karena Tuhan itu, kalau bahasanya Rudolf Otto, Hulli Alger, bahasa kalamnya Mukhalafatul Hawadis, Laisa Kamislihi Syai'un, beyond human comprehension. Tidak bisa dipahami manusia. Laisa Kamislihi Syai'un, tidak ada sesuatu pun yang seperti itu. Jadi di pikiranmu muncul apapun, bukan itu Tuhan. Itu kan susah. Kamu menjawab apapun, bukan itu. Itu kan Laisa Kamislihi Syai'un. Makanya Ibnu Arabi lebih suka menjawab problem ketuhanan itu secara negasi. Makanya teologinya disebut teologi negatif. Tuhan itu, apa itu Tuhan? Tuhan itu tidak beranak, tidak diberanakan, tidak besar, tidak kecil, tidak manusia, tidak, pokoknya tidak. Cuma ya susah kan kalau apa-apa itu tidak. Jawaban kalau semua tidak, itu kan tidak afirmatif, tidak mengkonstitusi sesuatu. Ya silahkan kamu baca teologi negatifnya Ibnu Arabi dan beberapa teologi yang lain. Jadi kita yakini bahwa Tuhan itu tidak bisa dipahami. Mukhalafatul Hawadis. Tapi terus kok banyak orang yang mencoba memahami apa bisa? Yang terjadi selama ini ya bisa. Caranya secara logis atau secara analogis. Ya secara logis itu ya kayak kemarin argumen logis, jadi direka-reka pakai akal. Lihatlah alam semesta ini. Kan ada ciptanya toh, nggak mungkin ada begitu saja tuh, itu logis atau analogis. Analogis itu kalau melihat tertibnya alam semesta ini dibandingkan dengan tertibnya rumah bikinan manusia, tertibnya ngaji, tertibnya yang sama-sama tertib.
tapi Allah mesti jauh lebih tertib. Nah ini kan menganalogikan ketertiban ciptaannya manusia dengan tertib ciptaannya Allah. Itu kan berpikir analogis. Kayak gimana ya sayangnya Allah ini? Sayangnya Allah itu ya kayak mungkin sayangnya orang tua pada anaknya. Cuma Allah jauh di atas itu. Itu analogis. Tidak bisa dipahami tapi bisa dikiaskan. Jadi yang terjadi selama ini bisa spekulatif pakai akal atau model kias, analogi. Allah itu seperti bapak yang sangat menyayangi kita. Dia rela kerja keras capek-capek hanya biar kita sukses. Nah, itu dan Allah jauh lebih kebapakan daripada bapak kita. Makanya sama orang barat dipanggil father. Kan orang barat nggak panggil Tuhan yang father. Ya. Jadi bapak yang di surga. Nah, itu Tuhan. Lumayan lebih dekat daripada orang Hindu. Kalau orang Hindu kan manggilnya Om. Om satu. Oh, ya, nggak tahu tantunya ada di mana. Kalau orang Kristen namanya bapak. Yang paling nggak akrab orang Islam. Orang Islam itu panggil Tuhannya sangat jauh, jadi panggilnya aja lewat speaker gitu. Teriaki dia baru makan. Oke, jadi Tuhan tidak bisa dipahami. Kalau itu harus dipahami, pakai akal. Namanya spekulasi. Filsafat yang membahas barang metafisik seperti Tuhan itu kan sering disebut filsafat spekulatif atau pakai jalan analogis. Analogis itu di antara analogis itu kan memahami pencipta dari ciptaannya, itu kan analogis. Oke, terus oke lah, seandainya bisa dipahami pakai logika, pakai analogi, terus apa bisa diekspresikan, apa bisa dijelaskan? Begitu dijelaskan, apa tidak malah membatasi Tuhan? Begitu dijelaskan, Tuhan itu kayak gini. Tuhan itu Maha Penyayang loh. Nah, itu kan seakan-akan membatasi Tuhan sesuai definisi kita tentang sayang. Itu apa bisa? Ya bisa. Biasanya yang dilakukan apa? Language game. Ini sebenarnya teorinya Wittgenstein. Ya nanti next season mungkin kita setelah Tuhan bisa lah kita ambil misalnya filsafat bahasa. Jadi language game itu ya bahasa itu tidak urusan maknanya apa, tapi urusan digunakan untuk apa. Bolehlah Tuhan itu kita sebut Maha Penyayang, yang ini bisa ditangkap. Maksudnya ya seperti sayang-sayangnya manusia, ibu pada anak, cowok sama cewek, lebih jauh dari itu. Itu language game sesuai gunanya, sesuai kesepakatannya. Jadi kalau ada yang tanya, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, kan? Apa bisa dipahami? Bisa. Asal akalnya jernih, pakai akal namanya spekulasi, pakai logika, atau pakai analogi. Kalau misalnya ada hadis yang bilang berpikirlah tentang ciptaannya dan jangan berpikir tentang zatnya, itu maksudnya bukan kok terus tak usah mikir Allah, mikir ciptaannya aja. Maksudnya apa? Pahamilah Allah lewat ciptaannya. Itu cara berpikir analogis. Kenapa? Kalau berpikir langsung tentang Allah mungkin kamu gak ketemu. Pikiran memahami Allah yang susah, kayak gimana sih Allah ini? Gak konsisten sama sekali misalnya. Katanya penyayang tapi kok sering ada bencana. Katanya adil, tapi itu yang koruptor, yang jahat-jahat kok malah uangnya banyak. Kita yang jujur nggak punya apa-apa dan seterusnya. Tapi kan kamu bingung memahami langsung. Nah itu bisa pakai jalan analogis. Oke, nah terus seandainya sudah bisa dipahami, apa bisa diceritakan begitu saja, diomongkan begitu saja, ya bisa.
setelah dihayati diomongkan bisa. Caranya language game. Language game itu bahasa simbolik, tidak tergantung pada makna tapi tergantung pada fungsi. Para sufi itu biasanya setelah mengalami penghayatan luar biasa berhubungan dengan Tuhan, diekspresikan Tuhan itu tapi pakai language game tadi. Bagi yang tidak paham language game, maka kadang-kadang dia salah paham terhadap kata-katanya para sufi. Sufi itu kan kayak orang yang jatuh cinta luar biasa sama Allah. Termehek-mehek pokoknya. Allah itu adalah segalanya. Itu kan kalau dianalogikan orang yang jatuh cinta kan juga begitu. Engkau lah segalanya. Engkau ada dalam hatiku. Gitu. Sufi kan juga bilang gitu. Allah ada dalam hatiku. Tiap hari peluk, tiap hari tidak akan pergi dari diriku. Itu kan language game. Kalau dipahami, oh Allah ada dalam hati, Allah di situ berarti, musyrik itu, Allah masih ada di situ. Enggak, itu language game. Jangan dipahami harafiah. Kalau dipahami harafiah ya tiap hari kamu ngamuk. Ya kan, dia, wah itu murtad itu, wah itu kafir, akan selalu begitu. Kenapa? Itu ekspresi dia. Kayak kamu kalau jatuh cinta kan keluar banyak kata-kata yang itu kalau diterjemahkan langsung dipahami level itu ya mungkin ketawa orang baca. Ya kan? Aku makan ingat kamu, aku tidur ingat kamu, itu orang muncul itu. Kalau kamu menjauh dariku sakitnya itu di sini. Mereka diterjemahkan level kan itu lihat itu jantung ya bawa ke rumah sakit aja. Kamu darah tinggi, jangan stroke. Itu kayak terang, itu language game untuk menunjukkan sakitnya di sini yang itu bukan kok terus dadanya sakit terus mau darah tinggi mau stroke, bukan itu language game. Sama ketika menjelaskan Tuhan pakai permainan bahasa. Ini nanti teorinya lebih besar. Language game itu loh, contohnya banyak. Kamu tiap hari yang punya kode-kode bahasa sendiri. Ya, zaman bapak simbahmu mungkin nggak ngerti istilah jomblo itu apa. Nah, di kampung saya dulu jomblo itu otak pikiran. Oh jomblo gitu. Tapi sekarang kan berubah. Jomblo bagi kamu kan itu yang sudah menyepi dan ya kalau nggak mau disebut jomblo baru usulan kita nggak mau berhubungan dengan yang lain, jadi grup usulan grup yang terlaku-laku. Oke, itu language game. Alay, kepo, itu kan language game. Kamu buka kamus besar bahasa Indonesia nyari kepo, nyari alay, nggak dapat. Tergantung penggunaannya. Jogja misalnya, dia punya language game sendiri. Misalnya itu sarkem, pasar kembang. Itu kan language game. Hanya orang Jogja yang ngerti kode sarkem. Yang nggak Jogja mesti bingung. Ayo jangan-jangan ke market flower loh. Ya kan, market flower pasar kembang. Itu kalau orang barat bilang let's go to market flower. Mau beli kembang. Ternyata beda di sana tidak sekedar beli kembang, ada kembang yang lain. Nah itu language game-nya Jogja. Kamu dulu bapakmu lagi di mana nih? Aku pak lagi di pasar kembang. Oh, kekar mobil. Nanti bapakmu dianggap kamu mau ziarah atau mau nikah. Nek Jogja saat itu, tapi itu language game tidak bisa diartikan harfiah. Jadi inilah duduk permasalahannya. Sehingga susah dibuktikan secara rasional. Karena logiknya pasti spekulatif atau kalau enggak analogis. Ekspresinya pakai language game. Sehingga selalu mudah dicari celahnya. Kalau membuktikan Tuhan pakai akal.
Kok nggak empiris saja Pak? Ya mesti nggak bisa membuktikan Tuhan secara empiris. Jadi kok susah-susah kok Pak? Tuhan itu ditemui, terus difoto, diajak selfie, diupload di Facebook. Nah, ada Tuhan. Akal panca indera itu sangat terbatas. Empiris kan pakai panca indera. Akal itu yang metafisik nggak bisa dijangkau. Seni metafisik pun nggak bisa dijangkau. Ya, contohnya seni metafisik itu di situ tak contohkan siaran televisi, handphone, TV itu kalau melihat ada orang tua, ada orang cakep-cakep, kan nggak bisa terus TV ini mau percaya mana orangnya, nggak ada. Ini kan seni metafisik. Barangnya bukan itu cuma image-nya, representasinya. Dia tidak ada, misalnya HP suaramu kok enak sekali terus dibuka, loh kamu kok nggak ada di dalam. Ya memang itu cuma suaranya, pakai kabel transmisinya, itu seni metafisik. Yang kayak gitu tuh ternyata tidak empiris. Empiris itu kan kelihatan barangnya, bisa disentuh, bisa diakses. TV cuma kamu lihat, wah penyiar kok cakep banget ya, kamu pegang TV-nya, bukan TV yang kamu pegang kan, cuma kacanya TV. Jadi seni metafisik itu pun nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Apalagi bahkan yang fisik tertentu. Contohnya dulu tak kasih contoh, fisik tertentu itu misalnya dirimu sendiri. Hubunganmu sama ibumu kan kamu nggak membuktikan sendiri langsung. Kamu dikasih tahu loh, ya ini ibumu, ini bapakmu. Kamu kan kamu nggak ngerti waktu lahir kan, akalmu juga belum tetap baru lahir. Begitu lahir lalu kamu lihat, oh iya ini ibuku kan nggak gitu. Ya kan? Atau begitu lahir terus sama susternya dibawa ke tempatnya bayi-bayi itu kan kamu percaya aja kan sama susternya. Ketukun juga nggak tahu. Ya kan bisa tes DNA. Kalau tes DNA berarti kan tidak empiris itu namanya kan. Kamu harus bersandar pada percaya pada sistem teknologi namanya tes DNA. Empiris itu kan diakses langsung. Jadi bahkan yang fisik pun tidak selalu bisa dibuktikan secara empiris. Itu sehingga Ghazali bilang pembuktian empiris itu pembuktian yang paling lemah. Jangan mudah tertipu dengan yang empiris. Casingnya bisa iPhone 6, tapi kondisinya diganti smartphone G atau ya kan kamu nggak ngerti tuh kamu terpesona iPhone 6 itu. Nanti HP ini kan mau anggap bahwa ini mesti salah operatornya. Salah aku, padahal mungkin sama yang punya diganti. Di sini Nokia zaman dulu atau Nokia 3310 atau nggak ada sih kan ini pakai Nokia 3310. Padahal itu Nokia yang legend. Ya kan, zaman awal-awal HP itu kan legend di mana-mana orang pakai 3310. Kemudian jadi empiris, nah membuktikan yang fisik aja kontak panting, apalagi membuktikan Tuhan. Jangan percaya kalau ada orang saya ketemu sendiri Tuhan yang baik, nggak bisa. Karena apa? Dia beyond, bahkan beyond metafisik. Apalagi yang metafisik, cinta, semangat, gairah, putus asa, ini barang metafisik semua. Belum ketemu yang setan, jin, genderuwo, metafisik. Metafisik itu gampang. Apapun yang nggak bisa kamu akses di luar fisiknya, itulah metafisik. Gaib itu kan sesuatu yang kamu belum tahu, karena nggak bisa akses. Ini kan kalau kita rasakan. Kalau di jalan Kaluwiran misalnya ada sate enak, tapi kamu nggak ngerti, cuma dikasih tahu teman maka sate di jalan Kaluwiran itu barang gaib. Ya kan? Kamu nggak tahu, nggak bisa akses. Jadi gaib itu nggak jauh-jauh. Tapi yang tiap hari hidupnya sama setan, jin, genderuwo, mungkin bisa lihat, bisa nyentuh ya. Setan, jin, genderuwo bukan barang gaib, tapi dia. Yang definisi gaib itu sesuatu yang absen dari panca indera, yaitu pembuktian empiris. Pasti tidak berdaya untuk memahami Tuhan. Gimana dengan pembuktian rasional?
Untuk membuktikan secara rasional itu namanya premis mayor. Premis mayor adalah sesuatu yang harus kamu percayai dan tidak bisa dibantah. Kalau kamu bantah, premisnya bubar. Jadi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya namanya bukan rasional. Kayak rentetan itu, segala sesuatu ada penciptanya, aku termasuk sesuatu, maka aku ada penciptanya. Itu logis sih, cuma di mana di situ yang ngomong Tuhan? Loh, pencipta itu kan Tuhan. Loh, kalau itu yang mikirnya nggak usah jauh-jauh. Segala sesuatu ada penciptanya, dan pencipta itu Tuhan, berarti Tuhan sudah selesai. Termasuk aku berarti Tuhan. Tapi di situ sebenarnya nggak ngomong sama sekali Tuhan, apalagi Allah. Kalau ada yang tanya, kalau pakai argumen itu apa nanti benar Allah, jangan-jangan benar orang Kristen, Yesus, jangan-jangan benar orang Hindu, Brahma, dan seterusnya. Tidak mengarah ke sana. Rasional kelemahannya adalah spekulasi. Kalau itu spekulasi, orang bisa bikin spekulasi yang lain yang derajatnya sama. Dan spekulasi pasti ada tadi premis mayor yang wajib kamu percaya. Setiap manusia pasti mati. Ini kan kesimpulan yang apa iya sih? Kita kan belum sampai di akhir zaman. Kalau ingin membuktikan setiap manusia pasti mati, itu kan harus ditunggu sampai kiamat selesai. Oh iya, ternyata setiap manusia mati. Tapi kan kamu percaya saja ya Pak, setiap manusia mati kan. Jadi yang rasional sebenarnya juga tidak rasional, karena berawal dari premis yang dianggap pasti benar. Apalagi mikir Tuhan, kalau nggak diawali dari percaya berat. Maka katanya Ghazali, argumen rasional itu lebih bagus dari argumen empiris, tapi juga mudah keliru, mudah ketipu. Ya kan, pikiran yang sesat itu kan banyak. Sesat menyimpulkan, sesat merumuskan, sesat memahami, itu rahasia. Kadang-kadang yang salah dijustifikasi jadi benar, itu rahasia. Tapi dia jauh lebih bagus daripada sekedar yang tulis. Kayak waktu SD, kalau kamu sering dicontohin sama gurumu, ada pensil dimasukkan gelas. Secara empiris, pensilnya kelihatan patah atau ya patah ya, kayak patah kayak bengkok itu. Tapi kan akalmu bilang, oh enggak, itu tetap lurus, cuma karena biasnya air aja sehingga kelihatan patah. Nah, yang bisa bunyi kayak gitu, akal. Jadi dia lebih bagus daripada empiris. Cuma begitu objeknya metafisik, akal juga kelilingan. Karena dia bisanya spekulasi dan analogi tadi. Yaitu kayak sate di jalan kali ulang tadi kan, terus kamu spekulasi. Kira-kira mungkin mirip gak sama sate Colombo itu kan, kamu mikirnya selalu kenapa kamu gak bisa akses langsung. Ketika gak bisa akses langsung ya akalmu tidak berdaya untuk menyimpulkan. Yang bisa dilakukan spekulasi. Oke. Itu jadi membuktikan Tuhan ternyata juga tidak gampang. Maka ini tak, kalau tadi barat-barat kita masuk ke Islam sebentar. Di Islam perdebatannya terus jadi rumit. Itu tak ambil contoh 3 klaster, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, yang sama-sama bahas Tuhan. Yang dibahas 4 hal. Tahu Allah itu ada. Yang kedua, tahu detail tentang Allah. Yang ketiga, tahu baik dan buruk. Yang keempat, tahu wajibnya mengikuti yang baik dan menjauhi yang buruk. Sejauh mana sih kemampuannya akal? Nah, tiga mazhab itu beda-beda. Kalau Asy'ariyah bilang akal itu cuma bisa menyimpulkan Tuhan itu ada, titik. Untuk 3 yang lain nggak bisa, butuh bantuan wahyu.
butuh informasi langsung dari Tuhan. Itu katanya Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Mu'tazilah bilang empat-empatnya bisa. Akal itu luar biasa. Akal